wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita setiap Jumat malam. Untuk sesi yang pertama ba'dal maghrib kita pelajari tentang kaidah lugha Arabiyah, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama dari pembahasan mansubatul asma. Jadi mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab, itu ada 14 ya. 14 berapa? 12, total 15 sama apa? Tawabi. Di halaman 53 ya, mansubatul asma ada 12. Kalau di total tawabi'nya semuanya 15. Nah, yang pertama yaitu al-maf'ulu bih, kita sudah selesai mulai dari halaman 54 sampai 53 bawah itu sampai 56 sudah selesai tentang maf'ul bih, dengan tambahan pembahasan tentang fi'il muta'addi. Kemudian sekarang kita masuk di halaman 57, yakni tentang al-maf'ulu li ajlih. Al-maf'ulu li ajlihi. Kadang ada yang buku menyebutkan maf'ul min ajlih, jadi sama. Ada yang menyebut al-maf'ulu li ajlihi, ada yang menyebut al-maf'ulu min ajlihi. Ya, sama itu, cuman beda pemakaian huruf jar. Nah, di buku ini menggunakan al-maf'ulu li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Al-maf'ulu li ajlihi ismun yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Maf'ul li ajli adalah ismun, isim. Ya, asan kalau ditambahi kalimat mansubun, karena kita sedang membahas mansubatul asma, jadi untuk mengingatkan, jadi ismun mansubun, isim yang dinasabkan, yudhkaru yang disebutkan, li bayani untuk menjelaskan, sababi sebab, husuli terjadinya, al-fi'li perbuatan. Ya, al-maf'ul li ajlih adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Husul itu artinya terhasilkannya. Sesuatu yang terhasilkan berarti terjadi. Jadi kita terjemahkan bebas dengan terjemahan terjadi. Sebab terjadinya perbuatan. Jadi menjelaskan kenapa perbuatan itu terjadi. Nah, ini nanti ada isim yang dibaca nasab yang menjelaskannya. Itu namanya maf'ul li ajli. Kalau maf'ul bih, nah gampangannya kemarin maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan, ya, yang dikenai pekerjaan objek. Nah, kalau ini isim yang dinasabkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Misal contohnya, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Nah, kita coba perhatikan satu persatu. Sekalian kita latihan i'rab kan. Ata itu fi'il madhi beserta dengan fa'ilnya tu. Ata nyambung ke tu, berarti ata itu fi'il madhi yang artinya saya telah datang. Saya telah datang, atau di sini boleh diartikan mendatangi. Al madrasata
Nah, al-madrasata belakangnya fathah. Berarti ini termasuk mansubat ini. Nah, sebagai apa kira-kira? Madrasahnya sekolahan. Berarti ataitul madrasata. Saya mendatangi sekolahan. Ya, maf'ul bih. Barusan kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu isim mansub yang dikenai pekerjaan, berarti yang didatangi, kan gitu. Saya mendatangi sekolahan, berarti sekolahan kan dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan apa? Kedatangan kita. Berarti madrasah maf'ul bih. Nah, setelahnya ada isim yang dibaca mansub lagi tuh, raghbatan. Tapi perhatikan raghbatan di situ ada sambungan huruf jar fi, sebagaimana sering kita ulangi, ada kata yang sambungannya huruf jar beda huruf jar, artinya bisa beda. Kalau raghbatan itu dari kata raghiba, ini gabungannya fi. Artinya apa berarti? Kalau raghiba fi senang. Ya berarti kalau di sini raghbatan fi, raghbatan artinya senang. Fil ilmi, dalam ilmu. Ini senang belajar, senang terhadap ilmu. Maksudnya gitu. Saya mendatangi sekolahan karena senang terhadap ilmu. Nah, sekarang kalau kita ditanya, saya mendatangi sekolahan, kenapa? Kan gitu. Apa sebab terjadinya keberangkatan saya ke sekolah? Nah, ini raghbatan. Karena senang. Berarti raghbatan di sini isim yang mansub. Nah, kedudukannya sebagai apa? I'rabnya ini maf'ul li ajli. Gitu. Ciri-cirinya gitu. Maf'ul li ajli berarti dia sesuatu kata yang mansub yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contoh sampingnya. Shallaitu imanan billahi. Sholat itu artinya aku telah sholat. Imanan billahi, imanan dia dibaca fathah berarti mansub. Nah ini imanan sebagai apa tadi? Maf'ul li ajli. Sehingga terjemahkannya saya sholat imanan apa? Karena. Jadi ada terjemahan karena, dapat faedah terjemahan karena beriman billahi kepada Allah. Jadi maf'ul ajli itu memberikan faedah makna karena. Kalau maf'ul bih kemarin memberikan faedah objek itu pada, terhadap, misalkan itu. Nah, ini kalau misalkan ditambahi masih bisa, misalkan sholaitu zuhra. Berarti aku telah sholat zuhur. Nah, az-zuhra di situ sebagai maf'ul bih. Nah, sedangkan imanan maf'ul li ajli. Jadi beberapa susunan kalimat bisa di i'rab masing-masing. Mafhum insyaallah? Tahu kan ada bayangan? Jadi mansub itu kan dibaca fathah. Nah, dia sebagai apa gitu loh. Nanti akan dijelaskan ciri-cirinya di bawah. Yang ketiga. Darabtul walada ta'diban lahu. Darabtul walada, darabtu fi'il fa'il, al walada maf'ul bih. Ta'diban di sini maf'ul ajlihnya. Artinya aku telah memukul pada seorang anak ya karena atau dalam rangka oleh itu. Jadi maf'ul ajlih itu memberikan faedah arti karena atau dalam rangka gitu. Karena menunjukkan sebab ya. Dalam rangka takdiban itu mengajari adab lahu kepadanya atau pengajaran. Takdiban itu pengajaran adab. Tentunya di sini memberikan contoh darab itu memukulnya bukan memukul yang menyiksa ya. Maksudnya memukul itu mungkin diantaranya berdasarkan hadis tentang mengajarkan anak yang sudah berusia 10 tahun itu diajari sholat, kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Nah, dipukulnya dalam rangka apa? Takdiban, dalam rangka mengajari. Ya, dalam rangka pengajaran, bukan menghajar tapi mengajar, pengajaran gitu. Kemudian contoh berikutnya zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu
fi'il madhi, artinya aku mengunjungi aliyan pada Ali, aku berkunjung kepada Ali. Hubban, apa makna hubban? Cinta, lahu kepadanya. Berarti diterjemahkan karena cinta kepadanya atau karena senang kepadanya. Ya, itu contoh-contoh maf'ul li ajli. Kemudian disebutkan sini wa alamatuhu, alamatnya atau tanda kalau itu maf'ul li ajli adalah an yasluha wuqu'uhu jawaban liqaulika lima. Dan alamat atau tandanya, tanda maf'ul li ajli adalah an yasluhu wuqu'uhu, terjadinya dia itu merupakan taslu itu, yaslu itu baik, jadi artinya baik, tapi tanpa terjemahkan kira apa? Merupakan jawaban, sebagai jawaban liqaulika, untuk ucapanmu atau pertanyaanmu, lima itu kenapa. Lima itu artinya kenapa atau mengapa. Nah, ini kata kunci ini. Alamat daripada maf'ul li ajli adalah terjadinya dia itu sebagai jawaban untuk pertanyaanmu, untuk ucapanmu kenapa. Jadi kenapa melakukan perbuatan itu. Nah, itu maf'ul li ajli. Jadi kalau ada beberapa mansubat seperti tadi, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi, yang satunya al madrasata mansub, raghbatan juga mansub. Nah, di mana kita tahu itu maf'ul li ajli atau maf'ul bih, itu tergantung pertanyaannya. Misalkan madrasah itu sebagai apa di situ? Oh, dia dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan apa? Keberangkatan, kedatangan. Berarti dia maf'ul bih. Sedangkan raghbatan, nah, itu jawaban dari pertanyaan lima ataita, kenapa kamu berangkat, kenapa kamu datang gitu ke sekolahan. Nah, karena senang dia. Itu maksudnya. Jadi kuncinya di sini. Ini alamat untuk mencari maf'ul li ajli. Nah, kemudian berikutnya al-masadiru allati takunu maf'ulan li ajli ghaliban. Al-masadir itu jamak daripada masdar. Masdar itu berarti sumber atau kata dasar, atau kita artikan kata-kata gitu aja. Kata-kata dasar. Alati yang takunu, keberadaan dia itu adalah merupakan maf'ulan li ajli, maf'ul li ajli. Ghaliban, kebanyakannya, kebanyakan atau pada umumnya. Maksudnya adalah kata-kata yang merupakan maf'ul li ajli yang sering dijadikan, ya, masadir itu sumber yang sering dijadikan sebagai bentuk maf'ul li ajli. Nah, kebanyakan atau pada umumnya adalah contoh-contoh berikut ini. Hubban, satu hubban, ya, artinya cinta atau senang. Kemudian bughdon, artinya benci atau marah atau murka. Ikraman, memuliakan, ya, pemuliaan. Ihtiraman, penghormatan. Hayaan, karena malu, rasa malu, ya. Syafaqatan, belas kasihan, belas kasih. Ta'diban, pengajaran, tadi sudah. Imanan, keimanan, keyakinan, kepercayaan. Huznan, sedih, ya, kesedihan. Farhan, bahagia, senang, ya, senang, bahagia. Rahmatan, kasih sayang. Syukran, terima kasih, sebagai bentuk terima kasih. Khaufan, rasa takut, ya. Hasadan, sifat hasad, ya, hasad itu apa? Iri, dengki. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh tersebut,
itu merupakan kebanyakan, dan memang itu kuncinya masuk pada ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Nah, berikutnya itu yang tulisan Indonesia. Ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. 1. Maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Jadi kita sarafnya harus main dulu ini. Nah, hafal masdar kan gitu. Jadi semua maf'ul li ajli itu seringnya merupakan berasal dari sighah masdar. Ya, hubban itu kan masdar. Semua budon, ikraman, semuanya itu berupa masdar. Lah, masdar dari fi'il apa? Dari perbuatan apa? Nyambung ke ketentuan kedua. Maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati, atau disebut af'alul qulubi, artinya amalan-amalan hati. Jadi masdar itu sumber kata dasarnya itu berasal dari fi'il atau pekerjaan yang merupakan pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Kalau misalkan dorban, itu kan masdar kan, dorban, tapi kan itu bukan pekerjaan hati, pekerjaan fisik kan, memukul. Nah, maka jarang ditemui atau mungkin tidak ada maf'ul li ajli berupa dorban. Nah, yang ada itu maf'ul li ajli itu seringnya amalan-amalan hati, af'alul qulub. Nah, kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa atau kenapa. Itu tadi yang terjemahan wa alamatuhu an yasluha wuqu'uhu jawaban liqaulika 5. Itu ketentuan yang ketiga itu maksudnya. Mahum insyaallah. Nah, ini latihannya keterjemahkan ke bahasa Arab, harus buka kamus ini. Udah siap, udah ada ngerjakan. Yang satu, saya istirahat karena capek atau lelah. Istirahat itu bahasa Arabnya istaraha, berarti istarahtu. Istarahtu, capek apa? Ta'ab, ya, ta'ban. Berarti istarahtu ta'ban. Ta'ban, ta'ab. Sebelum jadi masdar apa? Fiilnya ta'iba ya, ta'iba ta'yat apa? Yat'abu. Lelah, capek. Gitu. Nanti cari di kamus ya. Saya tuliskan aja ya. Nomor 1. Istarahtu. Nah, saya istirahat ya, karena lelah, ta'ban. Yang kedua, jangan kau bersedekah. Berarti apa? Fi'il nahi. La ta saddaq. Tata saddaq jazm. Nah, riya itu sudah bahasa Arab. Berarti riyaan. Nah. Nomor 3. Saya lari karena takut. Lari apa? Bisa sa'a, bisa farro atau farro ya. Faror tuh. Faror tuh karena takut. Apa tadi takut? Ya. Khaufan. Empat, saya berdiri karena menghormati guru. Saya berdiri, berarti kum tu menghormati apa? Ihtiram tak ihtiraman. Ihtiraman
atau disambung karena mudhof maka tanwinnya hilang. Ihtiramal ustadi atau mudarris boleh. Ustadi. Jadi boleh mudhof ilaih kalau maf'ul ajli seperti mengharap pahala, mengharap wajahnya Allah, ibtigha'a wajhi. Ibtigha'a wajhi. Itu juga maf'ul ajli. Nurjanah menangis karena sedih. Nurjanah menangis. Menangis apa? Baka perempuan. Berarti bakat. Ya. Bakat Nurjanah. Nurjanah gitu. Ya, tulisannya Jawa bahasa Indonesia. Nurjanah ya. Bakat Nurjanah ini nama orang, jadi harokatnya ya bisa sesuai itu enggak apa. Di jazm enggak apa-apa. Nurjanah. Nah, kenapa dia nangis? Sedih. Apa sedih? Iya. Ya. Huznan. Ya, huzn. Tadi kan sudah ada ya. Huznan. Itu maf'ul ajli. Itu secara makna. Jadi secara mana aja ketika ditanya itu. Jadi misalkan ditanya lima ada bakat Nurjanah gitu. Kenapa Nurjanah menangis? Nah, kalau secara jawaban itu percakapan misalkan boleh li'annaha hazina misalkan gitu. Kalau dijadikan isim fa'il. Cuman karena ini merupakan langsung secara lafadz tersampaikan sebagai mansubat, maka langsung aja disampaikan mansubat. Jadi memperingkas lah istilah gitu. Jadi efisiensi kalimat. Jadi kalau ditanya kenapa Nurjanah menangis, karena dia sedih gitu. Nah, itu sudah tersampaikan langsung huznan di situ. Itu hanya sekedar bantuan untuk mencari i'rab misalkan gitu. Loh, situ Nurjanah menangis terus belakangnya ada huznan. Nah, huznan itu apa? Apakah maf'ul bih? Kan enggak mungkin. Karena maf'ul bih kan objek. Nah, gitu kan bakat kan menangis. Ya sudah selesai menangis kecuali kalau menangis siapa gitu. Kemudian kumtu ihtiramal ustadi. Nah, kumtu saya berdiri. Nah, kecuali kalau memberdirikan atau menegakkan itu beda. Maka setelahnya kok mansub kenapa? Nah, itu bisa dibantu dengan pertanyaan kenapa. Nah, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Ya, intinya kalau kita nanti praktek baca buku atau baca Al-Qur'an ataupun hadis, itu seringkali kuncinya tadi bentuknya masdar dan dia merupakan amalan hati dan menunjukkan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut gitu. Kemudian kita lanjut tambah berikutnya al-maf'ulu fihi. Maf'ul fihi. Sebetulnya ringkas-ringkas ini. Cuma nanti penerapannya aja yang kadang perlu banyak latihan itu. Al-maf'ulu fihi. Ada maf'ul bi, maf'ul li ajli, sekarang maf'ul fihi. Al-maf'ulu fihi wa yusamma dzarfan.
maf'ul bih dan dinamakan juga dengan nama dzaraf. Sering kita sebutkan kan, sering kita bahas permasalahan dzaraf, dzarfan, dzaraf. Dzaraf ini nama lain maf'ul bih. Jadi kalau di buku lain ada pembahasan dzaraf, tapi kalau tidak ada maf'ul bih, ya itu sama saja gitu. Maf'ul bih itu adalah dzaraf. Apa itu maf'ul bih atau dzaraf? Huwa ismun tambah mansubun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Maf'ul fi atau dzaraf adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu perbuatan atau tempat perbuatan. Waktu perbuatan atau tempat perbuatan. Makanya ada istilah dzaraf zaman atau dzaraf makan. Ini nahwu. Kalau di shorof adanya apa? Isim zaman atau isim makan. Itu beda. Beda ini beda banget. Sama seperti isim fa'il sama fa'il itu beda. Intinya kalau shorof itu hanya mempelajari perubahan dari satu kata ke kata yang lain, tidak mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Nah, sedangkan nahwu itu kedudukan kata dalam kalimat, gitu loh. Jadi kalau fa'il itu kan dalam kalimat sebagai subjek, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau isim fa'il itu dalam pembahasan shorof berdiri sendiri dia. Nah, isim fa'il, jadi beda. Demikian pula isim maf'ul itu juga berdiri sendiri. Beda dengan maf'ul bih. Bahkan maf'ul ada banyak, ada maf'ul bih, maf'ul ajri, maf'ul fi, nanti ada maf'ul ma'ah, sama maf'ul apa lagi satunya? Mutlak. Nah, kalau dzaraf itu juga dzaraf zaman sama dzaraf makan. Jadi keterangan lah bahasa Indonesianya. Jadi dzaraf itu bisa diartikan keterangan. Nah, keterangan tergantung keterangan tempat atau keterangan waktu. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Misal contohnya, kita lihat contohnya. Zahabtu yaumal ahadi. Aku telah pergi yaumal ahadi. Nah, yauma artinya hari, hari ahad. Nah, kira-kira terjemahannya gimana? Pada hari ahad. Nah, jadi maf'ul fi atau ma'awal dzaraf itu memberikan faedah makna, itu keterangan waktu atau tempat. Di sini bisa diartikan pada waktu atau di mana gitu. Aku pergi pada waktu hari ahad. Kemudian contoh yang sampainya, sumtu yaumal khamisi. Aku berpuasa pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Berikutnya, qumtu amamal ustadzi. Aku berdiri di depannya ustaz. Nah, ini keterangan tempat. Kalau tadi yauma keterangan waktu, ama keterangan tempat. Bisa diartikan pada, bisa diartikan di. Ya, enaknya dalam bahasa Indonesia terjemahan pakai apa? Silakan kita pilih yang lebih bisa difahami oleh pendengar gitu. Qumtu amamal ustadzi. Aku berdiri di depan ustaz. Berikutnya, namal kalbu khalfal babi. Seekor anjing tersebut tidur, nama tidur, khalfa di belakang, al-babi pintu, di belakangnya pintu. Jadi seekor anjing itu tidur di belakang pintu. Berarti dari contoh tersebut yang maf'ul fi adalah yauma, amama sama khalfa. Dikatakan maf'ul fi itu bisa diganti dengan kata fi misalkan gitu. Jadi zahabtu fi yaumil ahadi itu bisa.
Aku pergi di atau pada hari Ahad gitu. Qumtu fi amamil ustadi. Aku berdiri di depannya ustaz. Namal kalbu fi khalfil babi. Itu menunjukkan apa? Maf'ul fi. Cuman tidak perlu menggunakan huruf jar fi. Langsung aja dinasabkan. Ini juga bentuk apa? Keefisiensi. Ustaz, ini kalau Yeah. ini PE-nya kan lazim semua ya. Kalau mau yang ma'ati bisa juga. Bebas, bisa. Jadi misalkan daraba Zaidun Amron, artinya apa? Daraba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, Zaid memukul Amr, tambahi keterangan di mana? Amamal madrasati. Nah, di depan sekolahan. Nah, amamal madrasati. Nah, ini dzaraf makan. Tambahi lagi dzaraf zaman. Apa? Yaumal isnaini. Nah, pada hari Senin. Nah, boleh tambahi kalimat semakin panjang. Tambahi lagi apa? Maf'ul li ajli. Nah, kenapa mukul? Godban, kan gitu, karena marah. Nah, kan bisa kan semakin panjang gitu. Disusun aja semua. Nah, maf'ul bih udah masuk, ya kan? Maf'ul li ajli masuk, maf'ul fi juga masuk. Ini gitu. Tinggal kita bikinnya, oh ternyata kalau pingin bikin kayak gini berarti mansub. Nah, karena ini maf'ul bih. Oh, bikin itu maf'ul fi mansub, maf'ul li ajli juga mansub gitu. Ampun, berikutnya diberikan beberapa contoh kata itu. Dzaraf ada dua, yaitu dzarfuz zaman sama dzarful makan. Ini diberikan beberapa contoh kata yang sering digunakan pada dzarf zaman, yaitu yang pertama itu sobahan, waktu subuh. Kemudian hudwatan, itu juga waktu pagi, sama bukrotan juga pagi. Ya, esok sobahan waktu pagi lebih ke arah subuh. Gudwatan agak siang dikit tapi masih pagi. Bukrotan itu sering diterjemahkan esok. Nah, esok hari itu bisa pagi atau bisa esok hari, besok pagi, itu juga bisa. Nah, yang sering digunakan apa? Bukroh itu kadang gitu. Kemudian kalau masaan itu sore hari. Masaan sore hari. Asilan itu juga sore menjelang malam, berarti apa? Waktu petang. Makanya ada apa? Ayat wa dzkurisma rabbika bukrotan wa asila. Pagi dan petang. Iya, ingatlah nama Rabbmu pagi dan petang. Asila petang. Sore ya, sore ke arah petang. Kemudian lailan itu malam. Naharon siang. Yauman hari. Usbu'an sepekan. Ya, sepekan. Dari kata sab'ah 7 berarti 7 hari, usbu'an itu 1 pekan. Kalau dalam bahasa kita seminggu. Ya, sepekan ya. Syahran bulan, ya bukan rembulan tapi bulan. Kalau rembulan apa? Rembulan, komar, ya komar. Nah itu ini bukan rembulan tapi ini waktu ini. Syahron bulan. Ya, sasi. Betul sasi. Sanatan setahun. Aman itu juga setahun. Kornan 1 kurun. 1 kurun itu berapa tahun ya? 1 abad, 100 berarti. Nah, abadan itu selamanya. Abada itu selama-lamanya. Hinan itu suatu waktu. Ketika suatu waktu bisa. Tarotan terkadang. Sama hinan juga bisa dijadikan terkadang. Ahyanan itu juga terkadang dari kata hinan. Sabiqon apa? Yang telah berlalu atau lalu, yang lalu. Yang lalu. Waktu yang lalu ya. Sa'atan
1 jam, 1 saat, jam. Al-ana sekarang, qabla sebelum, ba'da sesudah, amsin kemarin. Berarti kalau besok apa? Godan. Nah, sama seperti tadi kudwatan tapi yang godan. Apa beda tulisan? Mirip-mirip. Anifan apa anifan? Baru saja. Anifan itu dari kata apa? Di depan hidung, berarti baru saja terjadi, baru saja dihadapi. Anifan. Terus sekalian ya tambah dzaraf makannya itu terjemahannya wa dzarful makan, adapun dzaraf makan contohnya di situ ama di depan, kudama sama ini juga di depan juga, khalfa di belakang, waro'a sama juga di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, yamina kanan, shimala kiri, ya. Baina di antara, haula sekitar, ya, sekitar atau di antara sama sekitar ya. Inda di sisi, Iza'a apa Iza'a? Hah? Ada yang tahu? Lupa ya Iza'a apa tadi? Bentar. Tadi dapat ini. Bentar. Apa? Di depan apa? Di hadapan muka, di muka. Iza'a. Istilahnya kalau bayar pembayaran di muka, di depan. Iza'a. Sampun ya? Ya. Tidak harus maf'ul li ajli ini huruf jar gitu. Ya maf'ul li ajli ataupun maf'ul fi sama aja, enggak usah dikasih itu apa huruf jar. Ada fi, contoh yang pertama tadi, terus yang baris kedua lahu itu tidak harus huruf jarnya. Yang tentang mana Pak? Maf'ul li ajli. Yang mana? Contoh apa? Pertama ada itu terus ada rohbatan fil. Ya itu ndak apa kalau itu rohbah itu memang harus fi kan untuk apa? Untuk menjelaskan dia itu senang atau benci. Gitu. Saya kemarin, jadi kata rohibah itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Kalau khusus loh kata rohibah. Gitu. Kalau misalkan yang setelahnya, misalkan sholat itu imanan, itu tidak masalah. Iman itu sudah maklum. Saya sholat karena keimanan. Nah, itu boleh. Misalkan tidak ditambah bilah itu boleh. Nah, tapi kalau roghbah, itu kata roghibah itu masalahnya dia berkaitan dengan huruf jar yang berbeda huruf jarnya, itu bisa beda arti. Jadi rancu nanti kalau tidak dikasih huruf jar. Artinya seneng apa benci gitu. Jadi memang tidak harus, cuman huruf jarnya itu tambahan aja, tambahan. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah sudah 3, besok ada tambahan tentang darofnya. Maf'ul bih, maf'ul li ajrih sama maf'ul fi. Alhamdulillah.
Sampai sini dulu untuk pertemuan nahwu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.